Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, mereka semuanya patuh kepada perintah Allah. Sujud semua illa iblis, kecuali yang tidak sujud hanya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio yang menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga sampai pada tahun 1446 Hijriah. Umur kita bertambah 1 tahun lagi. Diartikan bahawa kita sudah 1 tahun lebih dekat dengan kematian atau kubur kita sendiri. Kalau ada di antara kita, termasuk saya, yang terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan atau pintu taubat masih terbuka. Marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan di tahun-tahun yang lalu. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Allah sehingga sampai ke daerah kita Serambi Mekah ini. Dan mari kita tunggu atau sudah tiba jamaah-jamaah haji yang baru saja melaksanakan ibadah haji. Mereka telah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dan dulu di waktu mereka berangkat kita menitip pesan agar mereka menyampaikan salam selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdoa kepada kita di saat mereka salat di Raudhah di Masjid Nabawi agar kita selamat iman dan mendapat husnul khatimah.
InsyaAllah doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita mempelajari beberapa potong dari ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra yang telah sampai kepada ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم. قال, dia berkata. Siapa yang berkata? Tentu kalau kita lihat kepada ayat sebelumnya, kita tahu siapa yang berkata ini. Mari kita kembali kepada ayat sebelumnya. Bunyi ayat sebelumnya adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqta tinan. Ingatlah ketika kami berfirman, Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Fasajadu, semuanya sujud. Di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, mereka semuanya patuh kepada perintah Allah. Sujud semua, illa iblis, kecuali yang tidak sujud hanya iblis. Siapa itu iblis? Dalam ayat Al-Kahfi ayat 50, fasajadu illa iblisa, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Siapa itu iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Rupanya iblis itu berasal dari kelompok jin, tapi dia fasik, dia berbuat onar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 50 dari surat Al-Kahfi ini menjelaskan iblis itu berasal dari jin. Kita sambung. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Sebahagian dari jin yang berbuat fasik, dia tidak mau sujud. Apa kata dia? Qala asjudu liman khalaqta tinan.
Patutkah aku sujud kepada seseorang yang kamu ciptakan dari tanah? Jadi iblis memberi komentar kepada perintah Allah, saya tidak pantas sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Dan dia berkesimpulan api itu jauh lebih terhormat dari tanah. Padahal api dan tanah kedua-duanya ciptaan Allah. Iblis tidak ikut perintah Allah, dan cerita ini diulang-ulang dalam Al-Quran, dan kita semua sudah tahu. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Al-Hijr, ada di surat Al-Isra yang barusan saya baca tadi, ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Taha, ada di surat Shad. Jadi disebut dalam 7 surat. Cerita ini cerita penciptaan Adam alaihissalam dan perintah Allah kepada malaikat dan jin untuk sujud diulang-ulang sampai 7 kali. Kenapa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam? Para ahli mengatakan, bukan saya tidak ahli. Wa qad amarahumullahu bis-sujudi li Adam. Sungguh Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Mereka malaikat dan jin itu sujud. Semuanya sujud kecuali iblis. Li'annahu sayakunu abal bashar. Karena Adam itu akan menjadi bapa manusia. Tidak ada manusia sebelum Adam. Dialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawfa yusakharu lahul kaunu kulluh. Benda apa saja selain Adam diperintahkan oleh Allah untuk menolong Adam. Contoh firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 32. Sakhkhara lakumul anhar. Allah memerintahkan sungai untuk mempermudah kehidupan anak Adam. Sungai itu di situ ada ikan. Dalam sungai itu ikan itu halal dimakan oleh anak Adam. Tidak perlu disembelih. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah juga mempermudah perjalanan matahari dan perjalanan bulan untuk apa? Untuk manusia. Kita kalau tidak ada matahari, malam terus, dan kita tidak bisa hidup. Kalau ada bulan terus menerus tidak ada matahari, kita malam terus. Jadi matahari dan bulan silih berganti
untuk Adam dan anak cucunya. Allah berfirman demikian. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Juga dimudahkan kepada kamu wahai anak Adam al-lail, malam. Untuk apa? Untuk kita tidur. Tidur yang paling baik adalah di malam hari. Wan nahar untuk apa? Untuk kita mencari rezeki. Itu untuk Adam, untuk anak Adam. Sakhkhara lakum ma fil ard. Dipermudahkan kepadamu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Untuk kamu. Untuk siapa? Untuk Adam dan anak cucunya. Al-Hajj ayat 65. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mempermudahkan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya itu untuk anak Adam. Itulah sebab Allah mengatakan usjudu li Adam. Sujud. Ini makhluk istimewa yang Dia ciptakan ini. Untuk kita ada malaikat yang mencatat apa yang kita katakan. Perkataan yang baik dan perkataan yang buruk dicatat oleh Munkar wa Nakir, oleh dua malaikat yang ada di kanan dan ada di kiri. Mereka bekerja untuk manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang terus menjaga manusia yang ada di bumi ini. Mereka berada di depan manusia, mereka berada di belakang manusia. Mereka menjaga manusia untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum manusia, di saat manusia diciptakan, semuanya bekerja untuk manusia. Jadi mereka protes. Protes apa? Kenapa diciptakan Adam? Adam itu nanti, cucunya itu nanti akan berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes mereka betul terjadi. Tapi Allah memaafkan, membuka pintu taubat kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah? Semua kita ada. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Mudah-mudahan kita dosa besar tidak kita kerjakan. Kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak merampok. Tapi kalau dosa kecil, hampir semua kita kerjakan. Dan Allah memerintahkan kita untuk salat. Salat itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Lagi kalau kita tambah doa sesudah salat. Sendirian lebih bagus. Kita minta sesuai dengan keinginan kita. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badanku. Wa afini fi sam'i. Berilah kesehatan kepada pendengaranku. Wa afini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi, kepada kita di basari, penglihatanku.
Banyak doa-doa yang kalau kita belajar pada ulama-ulama kita, orang-orang yang lebih pintar dari kita, mereka hafal doa sebanyak-banyaknya. Diajarkan kepada kita, diajarkan 10, yang teringat mungkin 3 saja, yang lain kita sudah lupa. Jadi protes dari iblis tidak pada tempatnya. Apa katanya? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 13. Sudah saya bacakan tadi. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Seolah-olah dia mengatakan aku lebih mulia daripada Adam. Aku nak mau. Padahal Allah menciptakan semua makhluk, semua yang ada di dunia dan yang ada di bumi dan di langit untuk Adam dan anak-anaknya. Ayatnya sudah saya bacakan tadi. Ada di surat Ibrahim, ada di surat Al-Hajj, ada di surat Luqman. Yang paling banyak, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami mudahkan kepadamu, wahai anak Adam, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Tapi kita sekarang tidak memanfaatkan karena kita tidak belajar. Telur saja sekarang dikirim dari luar. Entah siapa yang berternak ayam, boleh jadi bukan orang Islam. Kita padahal tanah di Aceh ini luas sekali. Kenapa kita tidak buat peternakan ayam? Sayur dibawa dari luar, boleh jadi bukan dari orang Islam. Kenapa kita tidak menanam sayur? Karena orang Aceh sekarang, kalau kita mau cari, di kedai kopi. Kedai kopi pada bawah tempat penuh. Kita lihat mobil banyak, penuh orangnya. Pergi ke tempat lain penuh. Jadi seolah-olah kita ini hanya menikmati apa yang ada, tidak mencari rezeki Allah yang banyak sekali untuk kebahagiaan kita di dunia ini. Sekarang kita sambung. Sesudah Allah tidak setuju kepada iblis, qala, iblis memberi komentar lagi. Tadi sudah saya baca komentarnya apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, engkau ciptakan dari api ya Allah, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sekarang qala, iblis berkata lagi. Jadi rupanya iblis berkata banyak. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Terangkan ya Allah kepadaku. Coba. Kita tidak berani bilang kepada ulama atau guru atau dosen, hai encik pegah Pak Dun. Itu biasanya dosen menguji mahasiswa, begitu ucapannya. Coba kamu katakan, berapa rakaat salat subuh? Berapa rakaat salat zuhur? Nah, itu coba ceritakan. Gitu kan? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Nah, coba jelaskan. Nah, begitu. Ini hendak iblis qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Coba engkau jelaskan ya Allah padaku, kepada orang yang engkau muliakan dia lebih dari engkau muliakan aku. Begitu kerasnya iblis menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Seandainya dia tahu bahawa umur itu di tangan Allah, bukan di tangan iblis.
Jadi dia bilang, kalaulah engkau ya Allah memberi kesempatan hidup kepadaku sampai hari kiamat, maka aku sesatkan keturunan Adam kecuali sedikit saja yang tidak sesat. Itu keinginan iblis. Tadi dia tidak mau sujud, dan sekarang dia mengatakan akan menyesatkan anak Adam ketika mereka hidup di dunia ini. Betul? Kadang-kadang kita mau pergi ke masjid, waktu dengar hayya 'alas shalah, habis itu ada yang membisik, bisikan itu di hati kita, alah sebentar lagi lah, untuk apa cepat sekali, kan kamu bukan imam, gitu. Itu sudah mulai dia, tidak usah pergi ke masjid cepat-cepat, sebentar lagi, masih ada waktu. Sesudah azan kan ada waktu iqamat, dan iqamat itu ada waktu senggang, jangan pergi dulu, minum kopi lagi, gitu. Itu bisikan dalam hati kita. Yang bisik siapa? Iblis. Dia katakan, la in akhartani ila yaumil qiyamah, jika engkau beri kesempatan hidup kepadaku sampai hari kiamat. Dan Allah memberikan kesempatan hidup kepada iblis dan kawan-kawannya sampai hari kiamat. Dia tidak mati seperti kita, dia hidup sampai hari kiamat. Tapi begitu ada tiupan sangkakala pertama, semuanya habis, termasuk iblis. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya satu. Limanil mulkul yaum. Allah berfirman di saat itu, siapa yang memiliki apa yang ada di bumi ini? Lillahil wahidil qahhar. Semuanya ada di tangan Allah yang maha perkasa. Yang lain semuanya sudah mati. Firaun yang menganggap ana rabbukumul a'la, dalam Quran dikatakan, Firaun mengatakan sayalah Tuhan yang tertinggi, seolah-olah dia lebih tinggi daripada Tuhan Nabi Musa alaihissalam, Tuhan Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi Allah membuktikan bahwa dia lebih tinggi. Firaun tenggelam di Laut Merah. Di situ dia baru bertaubat. Taubat di saat itu tidak diterima lagi, karena sudah habis waktu. Rupanya taubat itu dibuka pintunya pada setiap orang, dan di saat nyawanya sudah di kerongkongan, stop, tidak bisa taubat lagi. Jadi kita masih terbuka untuk taubat. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Kalau kita hari ini berbuat sesuatu yang dilarang Allah, hari ini taubat, besok ulang lagi, atau tahun depan ulang lagi, itu bukan taubat namanya, tidak menyesal. Taubat itu menyesal tentang apa yang kita kerjakan. Lantas protes, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, pantaskah Engkau jadikan orang yang berbuat fasad, buat kecurangan di bumi, wa yasfiku dima, dan menumpah darah? Betul. Tapi kata Allah, kalian aku ciptakan untuk mengabdi kepada Adam dan cucunya. Tapi ramalan para malaikat dan syaitan bahwa Adam dan cucunya nanti berbuat curang, tidak salat. Banyak yang tidak salat. Kalau kita lihat KTP-nya Islam, tapi begitu salat KTP-nya Islam, waktu puasa masuk melalui pintu belakang di rumah makan. Ketahuan seolah-olah dia lemah sekali. Kedua dari itu berbuat seperti orang lemah sekali. Oh, hebat.
Dah balik pajumu no. Itulah. Itu orang, dan sekarang masih ada. Kalau tahun depan ada Ramadan, masih ada juga orang yang tidak berpuasa. Jadi tuduhan atau ramalan dari para malaikat dan syaitan terbukti dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Ya Muhammad, bacakanlah kepada mereka cerita dua orang anak Adam dengan sebenarnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Bagaimana yang sebenarnya? Ceritakan. "Id qarraba qurbanan." Ketika mereka berdua menyembelih kurban. Kita baru saja menyembelih kurban di hari raya haji. "Fatuqabbila min ahadihima." Dua orang, tapi satu yang diterima kurbannya, satu lagi ditolak kurbannya. Yang diterima adalah Habil, yang ditolak adalah Qabil. Sudah mulai. Sudah ada yang berbuat amal salih dan sudah ada yang berbuat amal talih. Amal bukan salih lawannya. Buat baik, sudah berbuat yang tidak baik. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima kurbannya, satu lagi tidak diterima kurbannya. Qala la aqtulannak. Qabil berkata kepada Habil, kamu akan saya bunuh. Kenapa kurban kamu diterima, kurban aku tidak diterima? Saya akan bunuh kamu. Habil berkata, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Habil, Allah hanya menerima kalau yang berkorban itu orang bertakwa. Kita sudah puasa, puasa menghantar kita menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di hari raya haji sudah puasa, kita berkorban. InsyaAllah kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kurban Habil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habil berkata lagi, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulannak. Kalau engkau membunuh aku tidak akan membalas untuk membunuhmu. Ya, kalau kamu bunuh aku, ya silakan. Aku tidak mau melawan. Mereka itu saudara, satu ayah, satu mama. Ayahnya Adam, ibunya Hawa. Ketika Qabil mau bunuh Habil, Habil bilang, saya tidak akan balas. Kalau kamu bunuh, ya silakan bunuh. Tapi ingat, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku beda dengan kamu, saya takut kepada azab Allah. Kalau kamu tidak takut, bunuh aku. Jadi sekarang banyak yang tadi diceramahkan atau dikhutbahkan oleh khatib tentang anak-anak begal. Begal itu dia membunuh orang dan mengambil hartanya. Banyak anak-anak sekarang, entah kenapa, kata orang, karena dia sudah kena sabu-sabu, tidak ada uang lagi, dia mencari uang itu di mana saja ada. Sudah. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya mendorong dia untuk qatla akhi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, lantas Qabil membunuh Habil. Betul ramalan para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Betul.
Mereka mencurahkan darah saudaranya dengan membunuh saudaranya. Siapa? Anak Nabi Adam. Jadi bunuh-membunuh itu sudah sifat manusia. Sejak anak Nabi Adam sampai hari kiamat itu bunuh-membunuh tetap saja. Hanya kita kalau termasuk orang bertakwa tidak akan membunuh orang lain. Seperti kata Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadayya. Kalau engkau bunuh aku tidak bunuh orang. Mudah-mudahan kita mengikuti tingkah laku Habil dan kita tidak mengikuti tingkah laku Qabil. Itu kedua-duanya anak Adam alaihi salam. Faba'atha, sesudah matinya Habil, Qabil termenung. Kan tidak ada orang lain di dunia ini, belum ada banyak orang, mungkin bisa dihitung, mungkin 20 orang, 10 orang. Jadi waktu itu faba'atsallahu ghuraban, ketika dia sudah melihat mayat adiknya, mayat abangnya, mayat saudaranya, bagaimana saya buat? Allah mengirimkan gagak yang menggali tanah, yabhasu fil ard, menggali tanah, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana dia menguburkan saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Akhirnya dia mengikuti jejak burung gagak dan dia menguburkan saudaranya. Inilah pembunuhan pertama terjadi di dunia ini, dan beginilah orang menguburkan saudaranya, bukan membakar, bukan, semuanya dikuburkan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut Habil dan janganlah kita pengikut Qabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا